Selamat hari Jumat, kawan trader semua. Hari ini seperti biasa saya akan memberikan analisa harian untuk pair XAU USD tanggal 7 Oktober. Tanggal hari ini juga merupakan hari penutupan minggu, yang mana juga bisa menjadi penentuan untuk movement minggu depan. Sebelum saya ke analisa yang hari ini, saya juga ingin menyampaikan review yang kemarin saya buat ya tanggal 6 ya. Ini masih dengan plan yang tanggal 6, saya masih setup dengan yang sama. Ini kalau bisa dilihat memang sepertinya kemarin itu pergerakannya tidak begitu atraktif ya, dalam arti uh, sedikit sekali. Jadi range range pergerakan itu sedikit sekali. Itu sekitar kemarin itu kan kita mulainya dari sekitaran sini ya. Karena ini saya meletakkan. Nah, itu sekitar 1000, hanya 1800. Biasanya padahal kalau hari Rabu sama hari Minggu itu lumayan sih, dia lumayan banyak pergerakannya. Nah, bisa dilihat juga untuk yang mingguan, sebenarnya untuk mingguan ini juga kalau bisa dibilang mungkin range-nya ya total mingguan tidak terlalu tinggi sih, yang hanya movement pada saat tanggal 3 saja yang sedikit hype sekali. Jadi malah justru hari Senin ya kalau nggak salah itu yang mencapai hingga 4.000. Kemudian berikutnya itu kurang begitu. Seperti itu. Nah, kemarin saya ada beberapa plan untuk sell stop, buy limit, kemudian sell stop, kemudian saya ada pasang buy stop, tapi rupanya tidak semua terhit, hanya satu karena movementnya juga sedikit, yaitu sell stop yang ini. Nah, saya menaruh sell stop di sini, ini sudah hit juga profit, kemudian hanya di kisaran sini saja setelah mencapai titik yang ini. Kemarin juga sudah saya sampaikan karena berdasarkan hasil yang diberikan oleh Fibonacci retracement maupun expansion, saya mengatakan bahwa ini seperti sebuah matematika yang mengatakan pada kita semua bahwa akan memang sulit untuk turun ke bawah. Jalannya istilahnya halangannya itu banyak. Jadi bisa dilihat dari beberapa garis yang ada di sini. Jadi ketika dia ke atas malah lebih longgar seperti itu. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Nah, kita bisa riset dulu ya. Nah, kita bisa riset dulu. Pertama-tama kita lihat dari harian, time frame B1. Nah, kemarin tuh saya ada mengatakan tentang yang ini, tipe candlestick yang ini. Itu karena saya menemukan ada beberapa pattern juga yang sama, setelah dia naik atau setelah dia turun kemudian ada bentuk seperti ini, maka ada kemungkinan dia turun. Tapi kemarin juga saya ragu-ragu karena lagi-lagi itu tergantung dari apa candle setelah ini. Namun kalau dilihat candle penutupan hari kemarin sepertinya masih merah, tapi kalau dilihat lagi secara teliti merahnya ini juga seperti merah yang ragu-ragu ya, dalam arti ekor dan lehernya hampir sama panjang. Artinya bisa jadi ini seperti hampir netral. Seperti itu. Jadi antara buyer dan seller kedudukannya sama. Hanya saja memang mungkin push sell-nya masih jauh lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana untuk yang hari ini? Nah, hari ini kalau melihat dengan pattern seperti ini setelah apa ini istilahnya ya, hanging man ya, biasanya dia akan kalau udah merah sini ada candlestick tipe seperti ini, kemudian ini bisa jadi turun, tapi hanya bisa jadi. Sekali lagi, dalam kita melihat analisa itu tidak bisa berpaku hanya pada satu sinyal, tapi harus punya minimal dua yang berkesinambungan.
seperti itu. Nah, coba kita lihat ya untuk yang time frame 1 jam. Saya ya, saya zoom out namanya kalau diperkecil. Saya zoom out dan seperti biasa saya akan menambahkan Fibonacci. Tapi sebelumnya mungkin karena memang bermainnya di daerah ini ya, di daerah yang biru ini mungkin object list rectangle birunya ini mungkin mau saya delete dulu supaya tidak begitu mengganggu. Nah, terus itu bukan berarti saya sudah lebih berani ya untuk bermain di yang area biru yang tadi. Tidak, ini hanya memang saya sudah ingat beberapa area biru, saya juga bisa load back kembali istilahnya area tersebut ya yang pattern yang tadi yang sudah saya tandain, hanya saja supaya lebih jelas untuk saya menggambarkan analisanya. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan Fibonacci retracement dengan memanfaatkan titik zigzag yang sudah terbentuk. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu ini indikator zigzag itu buat apa dan bagaimana caranya, itu sebenarnya bisa dicek di indikator, kemudian ke custom. Nah, kemudian dari custom bisa pilih yang zigzag. Nah, gunanya untuk apa? Sebenarnya zigzag ini gunanya banyak sekali ya. Saya lebih suka pakai zigzag untuk menempatkan titik-titik garis yang mau saya buat. Misalnya trend line atau ini Fibonacci gitu. Jadi kita tidak menebak-nebak lagi. Nah, seperti misalnya kalau misalnya kita mau trend line seperti ini. Nah, kita bisa langsung tahu titik yang kita gunakan ya titik dari sini kemudian ke sini gitu. Nah, nih bukan terus kita ragu-ragu kemana ya atau ke sini atau mungkin yang candle yang merah ini gitu. Tapi ini sudah diarahkan oleh indikator tersebut bahwa titiknya adalah yang ini dan yang ini. Jadi kalau dilihat nih tepat ya, ini daerah resisten. Baik, saya akan tarik garis Fibonacci retracement dari titik yang paling bawah ke titik yang paling atas yang sudah pernah terjadi, yaitu yang ini. Nah, kalau kita bisa lihat sekali lagi, sebenarnya ini belum ada perubahan dari titik Fibonacci yang kemarin ya. Ini masih tetap sama karena range yang kita bawa juga masih tetap sama, yaitu dari yang terbawah ini hingga yang di sini yang terbentuk pada 4 Oktober. Masih belum ada ketinggian lain selain yang terbentuk pada tanggal 4 Oktober. Ini kalau bisa dilihat, ini beberapa kali ada konfirmasi ingin menembus level resisten 23.6. Nah, bagaimana untuk melihatnya kembali? Apakah ada garis-garis yang tersembunyi, yang terbentuk? Nah, ini kita pakai Fibonacci expansion. Saya ingin melihat garis low. Ketika saya ingin melihat garis low atau garis support terdekat, maka saya akan menariknya dari level yang tertinggi kedua. Jadi saya akan tarik dari sini. Nah, kemudian kedua saya tarik di sini. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini saya tarik ke sini sebagai titik high tertinggi. Nah, saya juga ingin mengetahui titik resisten, titik tinggi yang terbentuk setelah kemarin. Ini saya juga akan lagi memberikan Fibonacci expansion dari titik rendah yang kedua di sini, kemudian titik tinggi yang terakhir di sini, kemudian nah yang ini yang titik rendah terakhir. Ini seperti diketahui ini belum ada titik tinggi atau titik rendah yang baru ya setelah kemarin ya, berarti setelah tanggal 6 begitu, karena waktu ini seperti sideway. Nah, daerah sideway ini adalah sebenarnya ya ini mulai terbentuk ya, ini garisnya ada beberapa garis terlihat. Jadi di sini ada beberapa resisten, level resisten, ini resisten 1, resisten 2, resisten 3. Ini bisa jadi resisten keempat. Nah,
Dibandingkan dengan yang hari kemarin, sebenarnya ini jauh lebih oh, ini jauh lebih longgar daripada yang kemarin yang saya lihat. Meskipun masih kita bisa melihat bahwa ketika turun masih banyak penghalangnya. Jadi masih banyak beberapa garis yang harus dilalui kalau si candle ini mau turun. Tapi apakah kita bisa bermain di area bawah ini sebagai sell? Bisa. Ini sepertinya ya cukup bisa 300-an. Kemudian di sini bisa cukup tinggi 400 pips. Ini malah naiknya ini nanti kalau misalnya kita pasang buy stop di sini, nah ini bisa cukup sampai dengan 600 pips. Cukup tinggi ya. Nah, untuk hari ini saya akan menandai level ini sebagai level, saya tandai level sideways. Nah, yang mana level ini mungkin bisa jadi level yang tidak untuk tidak untuk kita memasang plan untuk level ini, karena memang level ini level yang kita tidak bisa memberikan banyak action, kecuali nanti sudah turun ke sini atau naik ke sini, kemudian dia melewati garis ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan lagi. Tapi hanya ketika nanti si candle ini sudah keluar baik dari resisten yang ini maupun support yang ini. Ini kalau kita main di sini, oh ya bisa sekitar 200 atau 100 pips masih bisa. Nah, bagaimana dengan plan saya? Plan saya tentu saja dua, tetap buy maupun sell. Saya akan menempatkan titik buy stop di sini tepatnya. Nah, ya, kenapa kok jauh sekali? Kenapa nggak di sini gitu? Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, saya menghindari ini sih. Saya tahu bahwa dia ini kita bisa mungkin di sini karena ini sudah konfirmasi yang ketiga. Kemungkinan kalau kita ngambil di sini kita akan lebih untung, tapi akan lebih aman jika kita memasang di area ini. Kemudian kemungkinan take profitnya di mana? Nah, bisa di daerah titik yang ini atau ini. Ini sebenarnya cukup juga kok. Kalau kita tarik bisa sampai 160 atau 200. Tapi kalau kita mungkin percaya diri, kita juga bisa pasang sampai segini, 600 pips. Lagi-lagi apakah itu memungkinkan? Nah, tergantung dari reaksi pasar, apalagi nanti setelah jam pembukaan US, bagaimana reaksi pasar. Dan tentu saja tergantung dengan juga berita live yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini tadi saya akan pasang buy stop plan-nya. Nah, kemudian saya juga akan memberi plan untuk sell stop di sini. Nah, saya akan sell stop. Ini saya mungkin geser ya, jadi saya bisa tandain kalau terakhir pergerakan waktu saya setting ini di mana nih, bisa saya tandain di sini. Nah, buy stop di sini. Nah, kemudian yang kedua, ini saya melihat juga ada potensi sebenarnya dia turun. Kalau melihat dari yang pertama dan yang kedua, dia cenderung turun garis resistennya. Ini kok bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, sebenarnya ada opportunity untuk menjual sell limit di daerah sini. Seperti itu. Nah, tapi ya kita ini bisa sih sell limit dengan istilahnya dengan stop loss yang sedikit. Karena memang kalau dilihat dari trend line, ketika dari sini ke sini ini ada penurunan. Ini kan sudah juga dia ingin menembus tapi gagal, tapi dia turun lagi.
Jadi ada kemungkinan untuk bisa sell limit ini mungkin saya pasang sell limit mungkin di sini. Saya mungkin bukan sell limit tapi opportunity sell limit. Dalam arti kalau saya bilangnya opportunity, artinya kita harus hati-hati juga dengan stop loss yang kita set untuk melakukan sell limit ini. Nah, tapi ketika ini ada sell limit, saya juga akan pasang, oh, saya juga mungkin akan pasang buy stop juga di ini sebenarnya harus hati-hati sih. Mungkin level ini semuanya opportunity sell limit atau opportunity buy stop. Jadi untuk yang opportunity ini kita harus benar-benar memikirkan money management kita untuk men-set stop loss. Karena apa? Jadi seandainya nanti tidak sesuai yang diperkirakan, kita tidak terlalu rugi. Karena seperti yang kita ketahui, ketika memang candle ini istilahnya bertemu dengan resisten yang terbentuk, ini kan ada dua resistennya, baik dari expansion maupun dari trend line, itu reaksinya seperti kita sedang ingin menghancurkan batu. Kalau dia bisa hancur, maka ya hancur. Jadi dia bisa naik ke atas. Tapi kemungkinan untuk hancurnya juga kecil. Jadi bisa dia balik ke bawah. Nah, ini saya tekan tandai sebagai opportunity buy. Baik. Nanti taunya gimana? Apakah kita set ini kapan kalau gitu? Sebenarnya mungkin saya lebih kapan untuk men-set ini itu nanti pada saat live. Kita lihat dulu candle-nya. Candle-nya kuat atau ragu-ragu. Ini itu candle ragu-ragu. Ini candle menandakan candle yang kalau kita bisa lihat walaupun dia naik tapi dia sedikit-sedikit. Itu sebenarnya menandakan keraguan. Candle yang sudah masa jenuh, candle yang sudah tidak masa jenuh nih contohnya seperti ini. Nah, mungkin ketika kita di sini dengan hijau yang panjang gitu seperti ini atau seperti ini yang badannya panjang, mungkin kita bisa melupakan sell limit langsung ke plan buy. Tapi jika yang terbentuk menuju ke sini itu kecil-kecil, nah kita bisa untuk set sell limit begitu dan tidak memasang buy misalnya untuk menghindari double risk atau kita mengentry dua jenis yang berbeda buy dan sell. Jadi mesti nanti dilihat bagaimana reaksinya seperti itu. Nah ini kan juga bisa kelihatan nih pada saat hit ini panjang, jadinya dia akan terus turun. Tapi kemudian kita tahu bahwa ini candle yang terbentuk seperti kejenuhan pasar, jadi kayak sedikit orang belinya sedikit, jualnya sedikit, jadi mesti antusiasmenya jadi sedikit gitu, jadi tidak begitu bisa mengontrol naik atau turun. Nah, kemudian yang berikutnya saya juga mau pasang sell stop di sebelah ini agak risky juga ya di sini karena ini ada daerah ini. Nah, sebelum saya itu sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, ini saya tandain dengan trend line-nya mungkin saya bedakan ya, lebih ke warna kuning dan tebal seperti ini misalnya. Nah, ini trend line ini kalau kita bisa lihat dari trend line ini yang terbentuk nih seperti corong. Ini kawan-kawan kalau Google untuk trend line yang seperti ini, nah ini pasti ada sedikit jawaban. Coba kita Google ya. Candlestick trend line. Ini kan
kadang ada kalau kita Google itu ada untuk istilahnya gambaran, oh ini bentuknya seperti ini kemudian mencorong seperti segitiga. Itu apa? Jadi saya sudah Google. Ini kalau misalnya kita Google, kita bisa lihat ya. Ini seperti bentuk namanya bulis penan. Jadi seperti ini ya. Ini lebih seperti ini, di mana kalau bulis penan memang ada kemungkinan untuk naik. Jadi ini kalau dilihat turun, kemudian ini naik seperti itu kan. Ini ada kemungkinan untuk naik. Nah, itu sebenarnya selaras ya dengan apa yang saya katakan, di mana turun lebih susah tadi chartnya daripada naik gitu ya. Jadi ini tadi sama kan bentuknya. Jadi saya kayak bulis penan, dia seperti ini kemudian mencorong. Nah ini ada memang ada kemungkinan untuk naik. Jadi harus hati-hati. Tetap harus hati-hati. Ini saya berarti akan cancel sell stop di sini juga sangat jauh sih kalau saya sell stop. Mungkin nggak saya cancel, biarin aja ya, karena memang ini kan juga ada dia menyentuh titik support. Seandainya memang dia turun berarti memang dia breakout seperti itu. Nah, saya akan ini nanti kalau opportunity buy, sekali lagi saya lihat dari live chartnya nanti, tapi ini ada opportunity buy di sini. Kemudian saya juga akan memasang buy stop di sini. Ya, ini buy stop. Nah, mungkin saya plannya hanya cukup ini aja sih. Yang pasti saya pasang, saya plankan itu ada 3, yaitu sell stop, buy stop, dan buy stop yang di sini. Kemudian saya ada opportunity to buy atau opportunity to sell, itu tergantung dari nanti ketika live bagaimana bentuk candlestick yang terbentuk, apakah kuat atau ragu-ragu. Seperti itu. Jadi untuk sell juga nanti kan bisa saya misalnya nih ketika dia udah sampai sini kemudian ada tanda seperti kayak gini gitu, apa, candlestick seperti ini, baru saya akan sell setelah candlestick ini. Itu setelah candlestick ini terbentuk baru saya akan pasang sell. Gitu. Nah, ini mungkin nanti sama saya hanya akan melakukan sell ketika live. Jadi ketika saya benar-benar tahu bagaimana. Tapi yang tadi juga mungkin kita bisa simpulkan untuk hari ini, kalau dari perkiraan mengenai candlestick chart pattern, ini bullish penan, dalam arti ada kemungkinan dengan bentuk seperti ini yang sudah-sudah selalu, bukan selalu ya, kemungkinan kayak 80% dia akan cenderung bullish ke atas. Kemudian juga kalau dari segi expansion maupun retracement Fibonacci juga ini cukup menerangkan bahwa akan lebih sulit ke bawah, banyak halangannya daripada ke atas. Nah, sehingga saya untuk sell stop hanya pasang 1 di sini, kemudian yang lain lebih ke buy posisinya. Nah, demikian analisa dari saya, semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita juga akan menunggu penutupan hari ini bagaimana untuk kemudian plan yang selanjutnya untuk minggu depan. Nah, semoga teman-teman dapat berakhir pekan dengan keluarga dengan sangat fun dan juga tidak melewatkan untuk memiliki quality time juga bersama keluarga. Terima kasih teman-teman trader. Selamat berakhir pekan.